Satu. Saya adalah Rahma Agustin. Saya Revika Ginting. Saya Nathan Azefeng Sinaga. Saya Marsha Dianda Siregar. Saya Nanda Tikae. Saya Rahma Sakalubis. Kami akan membahas mengenai ilmu hukum pidana. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian ilmu hukum pidana dan juga pengertian hukum pidana. Pertama, saya akan membahas mengenai pengertian ilmu hukum pidana. Pengertian ilmu hukum pidana dapat kita bagi menjadi dua, yaitu dalam artian sempit dan juga artian luas. Pertama, artian sempit dari ilmu hukum pidana adalah suatu ilmu yang pada dasarnya membahas mengenai hukum pidana yang berlaku dalam suatu negara atau yang biasa kita sebut sebagai hukum positif atau ius constitutum. Selanjutnya, mengenai pengertian ilmu hukum pidana secara luas. Bukan hanya mengkaji mengenai hukum positif, tetapi juga mengkaji mengenai hukum yang akan berlaku di masa depan, atau yang biasa kita sebut sebagai ius constituendum. Selain itu juga mengkaji mengapa suatu norma dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma tersebut tidak dilanggar. Selanjutnya, pengertian hukum pidana. Ada banyak sekali ahli hukum yang menyatakan pendapatnya mengenai pengertian hukum pidana. Salah satunya adalah Willem Petrus Joseph Pompe, yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan ketentuan aturan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum serta aturan lainnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana mencakup mengenai pengaturan, pelaksanaan, serta penegakan hukum pidana sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun ruang lingkup hukum pidana mencakup pertama, dasar hukum pidana di Indonesia. Kemudian yang kedua, jenis-jenis tindakan hukum pidana. Kemudian juga jenis-jenis hukuman, kesalahan, penyertaan, percobaan, perbarengan, serta perkembangan lainnya dari keilmuan hukum pidana yang terus berkembang dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan zaman. Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Selain itu, untuk menegakkan norma hukum sekaligus memperbaiki perilaku pelaku kejahatan. Namun dalam konteks modern, tujuan ini juga mencakup untuk penerapan pendekatan restoratif justice, yang dimana pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Selain itu, tujuan hukum pidana juga memiliki tujuan secara khusus. Di antaranya ada represif, yang dimana menghukum pelaku kejahatan sebagai penegakan hukum. Yang kedua yaitu ada preventif, yang dimana mencegah terjadinya kejahatan melalui penegakan hukum. Yang ketiga ada reformatif, yaitu memperbaiki pelaku kejahatan agar diterima kembali oleh masyarakat. Yang keempat ada restoratif, yang dimana pemulihan hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Sifat hukum pidana dibagi menjadi beberapa karakteristik. Di antaranya ada hukum publik, di mana hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga. Mengapa? Karena tidak hanya suatu individu yang dirugikan jika melanggar hukum, tetapi individu lain dan juga masyarakat lain yang terkena dampaknya. Maka dari itu, untuk menyelesaikan masalah ini, yang menuntut jaksa atas nama negara. Selanjutnya yaitu adalah memaksa. Yang memaksa karena sifat hukum pidana memaksa, yang dimana peraturan yang sudah ada wajib ditaati secara mutlak, tidak bisa dibatalkan atau tiba-tiba dihilangkan karena perjanjian. Itu sudah secara mutlak adanya sesuai dengan undang-undang dan harus ditaati oleh kita sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu mengandung saksi. Setiap larangan pasti ada konsekuensinya, dan ini juga salah satunya dari sifat hukum pidana, yang dimana agar pelaku kejahatan tidak mengulangi kesalahan yang sama atau menyesali perbuatannya.
Sejarah singkat hukum pidana Indonesia. 1. Zaman kerajaan dan adat. Sebelum Belanda, tiap kerajaan punya hukum sendiri. Di desa pakai hukum adat. Logikanya, kalau salah, ganti rugi dan kembalikan kerukunan. Tujuannya damai, bukan sekedar menghukum. Yang kedua, masuknya Belanda tahun 1918. Belanda bikin KUHP versi Wetboek van Strafrecht yang diberlakukan untuk semua golongan di Hindia Belanda mulai 1 Januari 1918. Ini KUHP warisan yang isinya individualistik dan pakai asas tiada pidana tanpa undang-undang. Yang ketiga, kemerdekaan 1945. Indonesia merdeka, tapi KUHP Belanda tetap dipakai karena aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Judulnya aja diganti jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Sejak itu, pemerintah terus mau bikin KUHP baru yang lebih Indonesia. Yang keempat, era undang-undang khusus. Sambil menunggu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, lahir banyak undang-undang pidana khusus seperti Tipikor, narkotika, terorisme, dan ITE. Jadi hukum pidananya tambal sulam. Yang kelima, KUHP baru tahun 2023. Setelah 59 tahun dirancang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan. Mulai berlaku 2 Januari 2026. Tujuannya untuk pemulihan, delik aduan diperluas, korporasi bisa dipidana. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material merupakan hukum pidana yang memuat perbuatan apa saja yang dilarang, siapa saja yang dapat dipidana, dan sanksi apa saja yang dapat dijatuhkan oleh pelaku. Di Indonesia sendiri, hukum pidana material ini diatur secara khusus dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Oke, selanjutnya ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil merupakan hukum yang mengatur tata cara atau prosedur untuk melaksanakan hukum pidana material. Hukum pidana formil ini menjelaskan bagaimana penanganan dalam suatu tindak pidana dilakukan, mulai dari penyelidikan sampai pelaksanaan putusan hakim. Di Indonesia, hukum pidana formil ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Baik, yang kedua ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum merupakan hukum pidana yang berlaku bagi setiap warga negara secara umum. Hukum pidana umum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh-contoh perbuatan yang diatur dalam hukum pidana umum yaitu pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian. Yang kedua yaitu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus merupakan hukum pidana yang diatur secara khusus karena perbuatan atau subjek hukumnya yang spesifik. Hukum pidana ini biasanya memiliki aturan formil yang berbeda. Contoh perbuatan yang diatur dalam hukum pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi, terorisme, dan narkotika. Saya Nathanael akan menjelaskan tentang yaitu sumber hukum pidana dan juga hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Yang pertama adalah sumber hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada dua. Yang pertama itu tentang secara tertulis maupun tidak tertulis. Secara tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan antara lain KUHP yang sebagai sumber utama hukum pidana. Undang-undang pidana di luar KUHP seperti undang-undang tentang korupsi, narkotika, terorisme, pencucian uang, dan tindak pidana khusus lainnya. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang secara tidak tertulis. Merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama dalam hukum adat, yang masih diakui dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang hubungan hukum pidana dengan hukum yang lainnya. Yang pertama adalah dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah mengatur hubungan antara individu mengenai hak dan kewajiban. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh negara. Suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat perdata sekaligus pidana, misalnya penipuan yang menyebabkan kerugian korban. Yang kedua adalah hubungan hukum pidana dengan HTN ataupun hukum tata negara. Hukum tata negara mengatur organisasi dan kewenangan lembaga negara, sedangkan hukum pidana yaitu melindungi ketertiban negara dan menindak pelanggaran terhadap kepentingan negara sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan ketatanegaraan. Yang ketiga adalah hubungan hukum pidana dengan hukum administrasi negara atau yang biasa kita sebut dengan HAN. Banyak pelanggaran administrasi yang dapat berkembang menjadi tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana. Contohnya, pelanggaran perizinan, lingkungan hidup, atau pekerjaan yang dapat dikenakan sanksi pidana.
Baiklah, materi yang terakhir yaitu mengenai tujuan pembaruan hukum pidana nasional, kedudukan serta karakteristik hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana bertujuan untuk menggantikan hukum pidana warisan kolonial Belanda dengan hukum pidana yang berdasarkan Pancasila, hak asasi manusia, serta keadilan restoratif. Hukum pidana ini tidak hanya berfokus pada menghukum pelaku, tetapi juga pencegahan kejahatan dan pemulihan antara si pelaku, korban, dan juga masyarakat. Berdasarkan pasal 51 KUHP baru, tujuan pemidanaan adalah mencegah tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta perdamaian antara pelaku dan juga korban, menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, dan membina pelaku agar menjadi masyarakat yang lebih baik lagi. Intinya, pemidanaan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan memulihkan keadaan yang terganggu akibat dari tindak pidana tersebut. Yang terakhir, kedudukan serta karakteristik hukum pidana nasional dalam sistem hukum di Indonesia. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang bertujuan melindungi masyarakat dan negara. Dalam KUHP nasional yang baru, hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium apabila penyelesaian melalui hukum lain tidak cukup. Selain itu, hukum pidana juga menyeimbangkan kepentingan pelaku dan korban serta menghormati hukum adat yang masih hidup di dalam masyarakat. Karakteristik hukum pidana saat ini lebih humanis dan modern. Hakim memiliki pedoman yang menjatuhkan pidana, jenis sanksi tidak hanya penjara tetapi juga denda, pengawasan, dan kerja sosial. Selain itu, korporasi dapat dipidana dan penyelesaian perkara juga memperhatikan pemulihan korban melalui pendekatan restoratif justice.